Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tentang motivasi untuk menambah kebaikan di akhir usia. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, Allah saja ini menambah banyak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menjelang wafat. Jadi beberapa bulan Nabi Muhammad mau wafat, ini wahyu sangat banyak sekali turun. Jadi istilah bahasa sekarang kejar tayang. Allah saja begitu ya. Apalagi kita. Jadi di sisa-sisa usia kita ini jangan dianggap remeh, karena disitulah akhir-akhir kita untuk menambah pahala dan kebaikan yang nanti dibawa sangu di akhirat. Jadi di akhir-akhir usia ini disuruh memperbanyak mengumpulkan bekal untuk dibawa ke akhirat. Dan orang yang mati itu kan sesuai dengan kebiasaannya. Umpamanya dulu di dunia kebiasaannya meso, ya matinya bisa dalam kondisi meso. Kalau kita ketika hidup kita sering ngaji, biasanya matinya ketika ngaji. Dan juga nanti di akhirat ketika dibangunkan dari alam kubur juga sesuai dengan ketika saat mati. Jadi kalau ketika mati kita ini saat ngaji, terbiasa ngaji Al-Quran atau baca sholawat, meninggal dunia, besok ketika dibangunkan ketika hari kiamat juga begitu. Jadi besok kalau bangunnya baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, berarti dulu banyak baca sholawat. Kalau besok umpamanya bangunnya di hari kiamat bilangnya Yasin wal Qur'anil Hakim, berarti dulu mungkin dia rajin baca Yasin, paling tidak rajin rukeman gitu atau tahlilan. Yang susah ini kalau sudah kebiasaan jelek. Babun fi bayani kasrati turuqil khairi. Sekarang bab menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi jalan melakukan kebaikan itu banyak sekali. Di antaranya nanti ya, diam saja itu bisa menjadi kebaikan. Diam, tidak ngapa-ngapain itu juga diam. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan yang kalian lakukan, kata Allah, semuanya itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Semua kebaikan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya, yang ngasih pahala Allah, yang ngasih surga ya Allah. Tidak usah sibuk-sibuk kemudian ingin orang lain juga tahu, tidak usah. Tapi kalau memang kebaikan itu perlu ditampakkan kepada orang lain, monggo. Kalau kita ini sudah kuat hati kita, tidak riak, tidak pamer, mau sedekah kita kuat untuk tidak pamer, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, sebut nama tidak apa-apa. Nama Hindun umpamanya, nama Zaid tidak apa-apa. Menyumbang 10 juta tidak apa-apa kalau sudah niat hati kita ini sudah kuat dari penyakit riya. Atau kita ingin membuat orang lain itu meniru kebaikan kita, boleh begitu gitu.
Jangan kemudian merasa yang tulisan hamba Allah dia yang paling baik. Tidak ya, tidak ya. Walaupun kita umpamanya menyumbang, memberi nama disamarkan dari hamba Allah, tapi hati kita ini begini, umpamanya ini saya akan memberikan sumbangan kepada masjid atau ke pondok, tapi hamba Allah. Tapi hati kita ini ngomong begini, saya mengatakan hamba Allah biar orang lain tahu bahwa saya ini orang ikhlas. Nah, ini tidak benar juga ini. Sama ya, sama tidak benernya. Jadi bagaimana? Monggo terserah, pakai nama monggo, pakai hamba Allah monggo. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, bukan niat ingin dikatakan orang ikhlas kemudian menyebut hamba Allah. Kayak di video itu si Abu Bakar menyumbang 300.000, kemudian 500.000 dari hamba Allah. Lah yang hamba Allah yang nyumbang itu mendengar di masjid, ngomong sama tetangganya di sebelahnya, tuh lihat, saya kalau nyumbang pakai hamba Allah biar rahasia keikhlasan saya. Ini sudah tidak benar juga. Ini namanya apa ya? Punya ilmu tapi salah pasang. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan benda atom, benda yang paling kecil di alam dunia ini yang sampai tidak terlihat. Jadi walaupun benda yang sekecil itu pasti akan yaroh, akan dilihat. Sama kejelekan juga ya, kretek ya, hati yang tidak baik nanti juga akan kelihatan di akhirat. Kalau ngomong oh saya ikhlas, oh bagus ini ya, tapi hatinya sebenarnya itu dengki ya, dengki, hasud, iri ya, tidak suka, namanya benci. Kalau di depan oh bagus, semuanya akan dilihat oleh dirinya sendiri di akhirat. Tidak usah ngaleng ya. Jadi manusia kalau sudah terbiasa ngaleng di dunia, pura-pura lip service ya, pura-pura dalam di depan orangnya, ini nanti kebiasaan seperti itu akan tampak di akhirat. Ya kalau memang kita ini baik, ya pastinya hatinya baik, semuanya akan dilihat. Wa qala ta'ala man 'amila shalihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Tidak ada amal soleh itu untuk Allah, tidak ada. Semuanya untuk dirinya sendiri. Semua untuk akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya tidak usah banyak ini berpura-pura ya. Hidup ini tidak usah berpura-pura ya. Orang yang berpura-pura itu kebanyakannya adalah orang munafik. Orang munafik siapa saja, termasuk saya ya, termasuk saya, pura-pura baik, pura-pura apa ya, esto, pura-pura memuliakan, padahal sebenarnya itu tidak, pura-pura biasa aja. Semuanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wal ayatu fil babi katsirah. Ayat tentang bab ini katsirah. Ini hati-hati lagi ya. Suka merendahkan orang, kengkeng orang yang meremehkan. Ini pekerjaan memang sepertinya tidak terlihat, tapi kalau sudah nanti di akhirat akan kelihatan. Karena ada orang miskin kita meremehkan, ada orang yang kurang pintar diremehkan, kurang jaya, kurang hebat, atau kurang berpengaruh diremehkan. Apa kiai pes-tepes. Hati-hati ngomong begitu ya. Jangan-jangan yang kiai yang dianggap pes-tepes itu justru yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, terutama kiai langgaran itu jangan mudah dihina ya. Kiai langgaran yang ngajari ngaji, ngajari sholat, ngajari wudhu, jangan diremehkan ya. Kalau sudah berhenti dari ngaji di tempat itu pamit ya, pamit.
pamit biar ilmu yang diterima oleh anak kita ini berbarokah, bermanfaat. Jangan enaknya sendiri moro elang, jangan ya. Insya Allah kiai ngaji langgaran itu insya Allah ya secara pribadi kita masing-masing lebih baik daripada penceramah-penceramah terkenal ini. Insya Allah begitu. Kalau penceramah itu masa ngajari ngaji, ngajari wudhu, ngajari sholat, enggak kan? Paling ngajari cuma sebentar. Tapi kalau kiai langgaran itu bayarannya sudah ada, suruh urunan liya ya. Tapi pasti masih tetap ngajari ngaji ya. Masih ikhlas menjaga, mengajari anak-anak kita. Itu jangan dikira nanti itu enggak ngefek ya. Oleh karenanya guru-guru ngaji itu muliakan. Kita kadang salah kaprah. Kalau undangan penceramah dihormati, dikawal, begini dan lain sebagainya. Samunya banyak ya banyak. Takung tanggung atau tah ya atau tah. Sedangkan guru ngaji anak kita ya, ya Allah, jangankan nyabis ya, jangan nyabis. Kalau senyaman. Ya kalau punya nyabis, ya kalau tidak punya ya menghormatlah menghormat. Itu insya Allah lebih mulia daripada penceramah yang mungkin samunya atau tanya. Wa ammal ahadis fakasiratun jiddan. Hadis yang menjelaskan tentang bab banyak jalan untuk melakukan kebaikan ini fakasiratun jiddan, banyak sekali. Wa hiya ghairu muhtasirah. Jumlahnya tidak terhitung. Fadadhkuru tarafan minha, cuman akan disebutkan beberapa saja. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan. Cuman di sini akan disebutkan sebagian saja. Al-awwalu an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Ini Jundub bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang paling mulia, yang paling utama? Yang paling utama itu amal apa? Qala al-imanu billah. Yang pertama, paling pertama, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu fi sabilih, dan berjuang di jalannya Allah. Ini kelakuan para kiai, ini para ustadz ini. Setelah beriman suka berjuang di jalan Allah. Berjuang walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada beras dan uang, tetap orangnya kiai atau ustadz yang ikhlas itu tetap berjuang. Karena itu amal yang lebih baik. Qultu ayyur riqab afdal. Kemudian tanya lagi Jundub ini, kalau memang iman itu amal yang paling baik, kemudian jihad fisabilillah, kemudian budak apa yang paling utama? Kalau dulu zaman budak ya, memang memerdekakan budak itu dianjurkan. Kalau sekarang sudah tidak ada. Rasulullah ditanya seperti budak apa yang paling utama? Jawabannya Rasulullah, qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Ya budak yang paling bagus itu paling bagus, ya paling ganteng, putih kulitnya, harganya mahal, itu yang bagus itu kalau mau dimerdekakan, yang bagus. Qultu, kemudian tanya lagi, fa illam af'al qala nu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Jadi begini, tanya lagi nih. Begini ya Allah, ya Rasulullah, kalau tidak bisa melakukan semua itu, tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa jihad fisabilillah, tidak bisa. Ini bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tu'inu sani'an, membantu orang yang lagi bekerja. Contoh umpama ini ada orang mau nyunggul, nyoon sak atau tedok ya, karung atau barang berat mau ditaruh di kepalanya. Nah, membantu seperti itu juga menjadi kebaikan. Ada lagi meminggirkan gangguan di jalan seperti duri, batu,
dan lain sebagainya. Itu bagian yang pekerjaan yang remeh, tapi hati-hati, bisa jadi itulah ridhonya Allah ada di situ. Amal remeh, jumroh ya jangan ya, bisa jadi itu Allah yang ridho. Qultu, tanya lagi junub ini, saya bertanya, ya Rasulullah, arwa'ita in da'uftu an ba'dil amal. Qala takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsi. Ini paling rendah ini wis. Orang ini junub bertanya, ya Rasulullah, saya sudah tidak mampu ya Rasulullah. Jangankan membantu orang lain ya, untuk saya sendiri tidak bisa. Uang tidak punya. Kemudian mau bantu orang, saya sudah sepuh, sudah tua atau sakit namanya. Bagaimana cara ingin untuk berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun alaih. Ya, kalau memang tidak bisa semua, sedekah uang tidak bisa, jihad tidak bisa, membantu orang lain tidak bisa, ya diam saja. Diam saja dari melakukan kejelekan kepada orang lain. Diam artinya seperti diam tidak ngerasani ya, atau diam tidak sudon, diam tidak punya rencana untuk jahat kepada orang lain, diam tidak menyebarkan rahasia orang lain. Diam begini saja kata Rasulullah sudah menjadi sedekah untuk diri kamu. Jadi banyak ya amal soleh itu banyak. Kalau sudah sedekah uang tidak punya, sedekah ilmu tidak punya, membantu orang tidak bisa, ya diam saja. Diam saja sudah menjadi sedekah. Diam dari perbuatan jelek kepada orang lain. Kayak umpamanya lagi contohnya ini, ada perjuangan bangun masjid atau pondok atau madrasah lah, atau ada pengajian ya. Nyumbang uang tidak mau, nyumbang tenaga tidak mau, ya nyumbang diam. Nyumbang diam itu maksudnya apa? Tidak usah banyak komentar, tak usah kebaik petnah, tidak usah membuat fitnah. Itu acaranya walaupun besar, jadi tetangga dah, posang pentai sombongan. Tidak usah gitu, diam guys. Kalau tidak mau nyumbang, diam. Karena diam begitu itu sudah menjadi sedekah. Ya kalau nambah dengan sedekahnya uang atau nasi lebih baik lagi. Jadi kebaikan itu banyak. Jadi kalau kita memang sudah tidak mampu bersedekah uang, bersedekah tenaga, bersedekah harta dan lain sebagainya, maka sedekahlah dengan cara diam. Diam, tidak membuat fitnah, tidak membuat gaduh, tidak nyinyir ya. Zaman sekarang bilangnya itu tidak nyinyir. Tidak nyinyir kepada perjuangan yang sudah dijalankan. Nenang, tak usah banyak omong, nenang. Bukan hanya soal perjuangan lah ya, tetangga lagi punya musibah, mungkin ada narkoba atau kecelakaan, atau ada perselingkuhan atau pertengkaran dalam keluarganya orang lain. Kalau kita ini tidak mau membantu menyelesaikan masalah, paling tidak jangan menambah masalah. Begitu, diam itu aja guys, nyumbang diam. Begini ini juga sulit loh ya, walaupun nyumbang diam itu juga sulit kalau gak dibiasakan. Biasa taruh awal bunga kiyang, taruh cerita kiyang, taruh barnya barahin kiyang. Jadi repot ya, walaupun diam dari berbicara kejelekan orang lain itu juga sulit kalau tidak dibiasakan. Itu suka pinjam, itu suka ini, suka itu, macam-macam. Yang benar itu diam ya, diam. Paling tidak sudah menyumbang diam, sudah menjadi sedekah bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi